Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan seorang astronot yang bernama Luke. Ini orangnya, di mana dia dan beberapa rekannya terpilih untuk melakukan misi penjelajahan ke planet Mars. Dan mari saya perkenalkan dengan dua temannya Luke, ada Woody dan Jimmy. Mereka bertiga adalah sahabat yang baik yang sudah cukup lama berjuang untuk proyek penjelajahan planet Mars ini. Namun dari mereka bertiga yang terpilih dalam melakukan hal itu pun menjadi ketidakenakan tersendiri bagi Luke. Tapi ini adalah perintah dari atasan. Ya, mau gimana lagi? "13 bulan kemudian, Luke dan ketiga astronot lainnya pun diceritakan sudah sampai di planet Mars, lebih tepatnya di daerah Cikampek, Kecamatan Citayam. Ya, di sana mereka sedang mengambil sampel bebatuan yang mana tujuan dari itu adalah untuk melihat apakah planet Mars layak untuk dihuni atau tidak. Dan mereka langsung dibuat terkejut oleh robot penjelajahan Mars atau biasa dipanggil dengan Mars Rover. Dia menemukan sebuah puncak yang berkilau, entah apa itu, tapi Luke menganggap bisa jadi itu adalah puncak es yang kemungkinan besar terdapat sumber air di bawahnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di dekat gunung tersebut, di mana alat pemindainya mendeteksi ada logam padat yang memenuhi keseluruhan diameter tersebut. Sempat tak mempercaya dengan apa yang mereka temukan, tapi tiba-tiba terjadilah sebuah anomali tak biasa ketika badai secara tiba-tiba muncul, entah dari mana datangnya. Namun yang lebih tak biasa lagi adalah badai tersebut tampak semakin hidup dan membentuk semacam cacing raksasa. Lantas disedotlah mereka semua, bahkan satu astronot pun dibuat berputarnya. Saking kencangnya pusaran itu sampai tercincangnya oleh putaran badai tersebut. Namun bukan itu kejutannya, karena setelah badainya selesai, kita bisa melihat fakta yang lebih mengejutkan lagi tentang pegunungan dan puncak yang tak berkilau tadi, yang ternyata itu adalah ujung hidung dari sebuah benda berbentuk wajah manusia yang terbuat dari logam padat. Anjir, suara habis. Luke yang berhasil selamat langsung melaporkan hal itu kepada stasiun pusat, dan di sana ada sahabatnya Luke, di mana itu adalah Jimmy dan Woody. Mereka yang mendengarkannya pun langsung meminta atasannya agar mengizinkan mereka pergi ke Mars untuk melakukan misi penyelamatan terhadap si Luke. Tak hanya berdua saja, mereka pun ditemani istrinya Budi yang bernama Terry, ini dia barbangusnya, dan satu astronot lainnya lagi yang bernama Phil, ini coconginya. Singkat cerita, mereka pun sudah hampir sampai di planet Mars, di mana saat sedang melakukan simulasi pendaratan, mereka langsung dikejutkan dengan sebuah mikrometeorit atau batu meteor berukuran kecil yang berhasil menembus lambung kapal dan melukai tangan sipil. Hingga Woody terpaksa harus keluar pesawat dan segera menambal kebocoran yang terjadi. Transferred, awaiting track confirmation. Jim, I'm working on it. You better get some oxygen, Jim. Setelah berhasil mengatasi masalah ini, mereka pun langsung melakukan pembakaran untuk segera meluncur masuk ke atmosfer planet Mars. Namun tanpa disadari, ternyata bagian belakang tempat jalannya bakar juga terkena meteor tadi. Optimal insertion angle approaching. Attitude. Negative, the control module doesn't have enough thrust to correct this rotation. Saat itulah komputer Jarvis memberikan solusi supaya mereka mengevakuasi diri ke sebuah satelit Mars yang kebetulan sedang melintas, di mana mereka berempat akhirnya keluar dari pesawat dan mencoba untuk menggapai satelit tersebut dan berharap bisa mendarat di permukaan Mars dengan selamat.
Dengan sebuah tali penarik, Budi pun akan meluncur dengan kecepatan tinggi untuk mengaitkan talinya. Namun karena bahan bakarnya habis, Budi pun harus berepotan dengan dirinya yang membuatnya tidak bisa mengurangi kecepatan sehingga Terry terpaksa harus menjemput Budi untuk kembali ke satelit. I'll be okay. Here we go. Terry. The amount of fuel, honey. Suit jets are designed for attitude control. Good job. Tapi apalah daya, tali pelontar tersebut ternyata tak cukup panjang untuk bisa digapai oleh Budi. Sehingga daripada dia membuat rungsing istrinya, Woody di sini memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara membuka helm astronotnya yang membuat dia langsung tewas dan membeku di luar angkasa. I am not losing you. Thank you. What are you doing? Love you, honey. Terry. Come back. Put yourself. Nobody is. Singkat cerita, mereka bertiga pun berhasil mendarat di permukaan Mars dengan selamat, di mana mereka langsung menuju ke lokasi Luke, yang di sana terdapat sebuah kebun yang bisa tumbuh dengan normal. Yang dengan kata lain, ada oksigen yang aman untuk dihirup di kebun tersebut. Tapi tiba-tiba, You're not here! You are not! Your son is Bobby! It's alright. It's me. ya, Luke yang sudah nyong-nyong langsung menyerang Jim dan anggota lainnya dikarenakan dia sudah mengalami depresi yang dimana dia sudah terlalu lama sendiri di planet tersebut. Terlebih lagi, kadar oksigen yang ada di kebun tersebut tentu tidak senormal yang ada di planet bumi. Setelah pulih, Luke langsung menunjukkan apa yang ditemukannya, yaitu benda raksasa berbentuk sebuah wajah yang langsung membuat kawan-kawannya terkejut. Tak hanya itu, Luke juga menangkap sebuah gelombang suara yang setelah diteliti menggunakan komputer, ternyata gelombang tersebut membentuk sebuah susunan DNA manusia. Dan jelas itu membuat mereka semua lebih penasaran lagi. Look, what are you trying to tell us? You're trying to tell us That's that the that's the face. It's a repeating pattern. There are distinct blocks within each pattern, and within Pada akhirnya, Jim berhasil menemukan sebuah fakta menarik tentang gelombang yang muncul tersebut. Bahwasannya itu adalah sebuah ujian atau semacam kode keamanan bagi siapapun yang mendekati benda tersebut. Dan Jim berhasil menemukan sebuah jawaban dengan cara melengkapi kromosom yang hilang pada susunan DNA yang dikirim oleh benda tersebut. Security alarm when it gets an The right answer. all died in vain. we don't. Dan untuk mengirimkan jawabannya, mereka pun harus mengirimkan rover yang sudah dilengkapi penembak. Yang setelah ditembakkan, akhirnya muncul cahaya di dalam benda tersebut. Look at that, Jim. It worked. Tanpa diduga, Jim ternyata berhasil memecahkan kode gelombang yang muncul atau kode keamanan untuk bisa masuk ke dalam benda tersebut. Di mana benda itu akhirnya membukakan sebuah pintu masuk dan itu membuat Jim, Terry, dan Luke memutuskan untuk turun dan nekat masuk ke dalam benda tersebut. The surface. Sampai di dalam, kita bisa melihat ruangan yang penuh dengan dinding yang berwarna putih cerah seperti masa depanku, yang dimana Jim menemukan kadar oksigen yang hampir sama seperti di planet bumi. Lantas dia nekat membuka helmnya yang memang aman untuk dihirup. Dan betapa terkejutnya mereka diperlihatkan sebuah hologram yang menampilkan tata surya kita, yakni Bima Sakti, di mana planet Mars dulunya ternyata memiliki kondisi yang hampir mirip sekali dengan planet bumi sebelum meteor raksasa menghantamnya,
yang membuat kondisi Mars berubah menjadi tandus dan berwarna merah seperti sekarang ini. Saat itulah muncul sang hologram pemilik benda raksasa ini, yaitu ras preketek dari peradaban majunya, di mana beliau menunjukkan sebenarnya awal muala di planet bumi berasal dari peradaban majunya. That's where they went. Secara gambaran besar, ternyata mereka mengirimkan jutaan pesawat yang membawa DNA kehidupan, dan sejak saat itulah planet bumi yang dulunya hampa kosong tanpa makhluk hidup akhirnya tumbuh berkembang dan berevolusi menjadi planet yang dihuni oleh manusia seperti sekarang ini. Multi-celled plants. Setelah hologramnya selesai, muncullah sebuah simbol hitungan mundur yang membuat mereka semua harus keluar dari sana. Tapi Jim memilih untuk tetap tinggal karena sepeninggalan istrinya, dia tidak memiliki tujuan lagi kecuali meneruskan impian sang mendiang istri, yaitu menjelajahi alam semesta dan menemukan hal yang baru yang belum diketahui. Yeah, Jim. Go. Not coming with. Setelah Terry dan Luke keluar, Jim pun masuk ke dalam lingkaran cahaya yang kemudian muncul sebuah tabung kaca. Lantas disedotnya lah dia ke atas yang akhirnya memperlihatkan sebuah kondisi asli di dalam benda tersebut yang mirip sekali dengan seperti Arta yang berukuran raksasa. I've worked with Phil for 4 years and I know Jim. You're being Rover. Saat Jim sudah berada di dalam pesawat alien itu, muncullah sebuah air yang menenggelamkan seluruh tubuhnya, tapi anehnya Jim tetap bisa bernafas dengan normal di dalam air tersebut. Dan saat itulah dia terbayang wajah mendiang sang istri, sahabat-sahabatnya, dan seluruh kerabatnya, yang di situ dia sadar bahwa ini mungkin adalah sebuah undangan untuk umat manusia dalam rangka untuk bertemu langsung dengan sang moyang kita, yaitu ras preketek ini alias alien botak ini yang jauh di alam semesta sana. Tamat ending yang cukup mempreketekkan.